Bapak Ibu peserta Rosso yang telah bergabung, sebelumnya saya ingin untuk masuk pada acara materi, saya persilakan kepada Ketua Korda, Bapak Muhammad Jamil untuk memberikan arahan pada pagi hari ini. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rusmila. Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fasilitator, Pak Dudu, kemudian Pak Zul, selaku Sekretaris Korda RJI Maluku Utara, kemudian Ibu Mila, dan Bapak Ibu para pengelola jurnal. Jadi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dudu atas kehadirannya pada acara kami pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan materi yang nanti disampaikan, ini cukup penting bagi para pengelola jurnal. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa ini sangat penting terkait dengan citasi, kemudian outdoor. Untuk itu maka kami mengharapkan arahan dan bimbingan dari Pak Dudu terkait dengan pengelolaan metadata pada jurnal-jurnal kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti Pak Dudu bisa langsung menjelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil untuk arahannya. Kita masuk pada acara yang keempat, yaitu penyampaian materi. Sebelum saya masuk pada acara ini, saya ingin menyampaikan kepada peserta roadshow bahwa yang telah bergabung bahwa pada hari ini roadshow ini adalah pada sesi kedua. Sesi pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2022 itu di bulan kemarin yang disampaikan oleh Palalu Ganda Radiputra. Itu beliau membahas tentang tips dan trik untuk lolos akreditasi jurnal ilmiah. Selanjutnya pada pagi ini adalah cara kita men-setup author dan afiliasi pada OJS. Nah, sedikit riwayat beliau ini adalah Bapak Dwi Fajar Saputra, SOS MM. Beliau lahirnya di Jakarta pada tanggal 12 November tahun 1986. Status beliau sudah menikah. Kemudian beliau ini perguruan tingginya dari Home Base Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Bapak Dewi. Sepertinya Ibu Mila gangguan internet kayaknya. Ya, mohon izin saya tidak mengganti posisinya Ibu Mila, tapi mungkin melanjutkan aja. Mohon izin ya Bang Dudu ya, teman-teman semua, untuk mengefektifkan waktu kita di hari ini. Kita langsung aja ke beliau yang saat ini sudah sangat siap untuk memberikan materi, memfasilitasi kita. Kami sangat apresiasi ke Bang Dudu ini yang jauh-jauh dari wilayah barat ingin berbagi dengan kita di wilayah timur. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang pengelola jurnal, insya Allah ketika mendapatkan materi dari beliau, ini kita jangan sia-siakan, kita ngambil untuk kepentingan jurnal kita masing-masing dikelola dengan baik, sehingga teman-teman bisa, yang belum akreditasi bisa diakreditasi, dan yang peringkatnya masih rendah bisa ditingkatkan lagi akreditasi jurnalnya. Mohon izin kepada Pak Dudu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ruang Zoom tersedia dan terbuka untuk Bang Dudu. Kami persilakan Bang. Baik, suara saya terdengar ya Bang Jul? Siap, dengar Bang, dengar. Siap. Halo Ibu, gimana? Sudah bergabung lagi, terkendala ya Bu ya? Boleh saya langsung memulai? Boleh Bang. Mau Mila nanti boleh Pak. Ya, baik. Oke. Silakan Bang, silakan. Kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Zul, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari GI Maluku Utara ya, Ibu Ros selaku moderator, dan Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini. Dalam jeda waktu 2 jam, saya sedikit kaget tadi, saya pikir jam 9 ya, jadinya saya baru ingat, oh ini timur, jadinya harus lebih pagi lagi. Ya, alhamdulillah bisa lebih siap ya untuk bisa berbagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya berbicara masalah metadata Bapak Ibu pada umumnya. Namun saya akan spesifikkan ke satu skema ya yang memang sudah banyak digunakan dan dominan itu memang digunakan rata-rata di pengelolaan dari Open Journal System ya, yang mana memang saat ini menjadi leading ya dalam proses pengelolaan jurnal, sistem yang banyak digunakan hampir di dunia ya, karena sifatnya yang open source, kemudian juga mudah langsung dipraktekkan, dan komunitasnya juga banyak ya, dan khususnya di Indonesia, kalau dari data yang pernah saya lihat di ISSN, itu rata-rata tiap hari ada pengajuan ISSN di kisaran hampir 100 ISSN per hari. Jadinya bisa kita asumsikan perkembangan dan juga dinamika di lapangannya itu sangat tinggi ya Bapak Ibu ya, untuk pengelolaan sebuah jurnal, khususnya di Indonesia. Nah, di sini kalau kita bicara pengelolaan sebuah jurnal, kita jangan lupa yang namanya itu adalah metadata. Metadata pastinya merupakan komponen utama ya, kalau kita mau bicara masalah sebuah konsep pengelolaan. Misalnya kita mau sandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik. Ambil contoh, akreditasi. Akreditasi itu nanti ada yang berkaitan sama metadata juga. Kita jangan lupakan satu bagian untuk borang, yaitu penyebarluasan. Nah, itu berkaitan sama metadata. Kemudian kalau kita bicara masalah manajemen penyuntingan, nah itu juga berkaitan sama metadata. Metadata ini tidak serta-merta hanya bentuknya itu output, tapi kita juga harus memperhatikan dari segi prosesnya Bapak Ibu. Jadi dari tahap awal di dalam kita men-set up sebuah jurnal, kemudian proses di dalam menulis ya setiap kolom-kolom, misalnya dari sisi tiap item yang ada di dalam artikel, kemudian identitas diri dari jurnal kita. Nah, itu yang memang kita tidak bisa kesampingkan gitu ya. Yang terpenting hasil-hasil itu nantinya bisa mempercepat proses akselerasi dari beberapa capaian yang mau kita dapatkan. Contoh tadi akreditasi. Kemudian kita juga mungkin bicara kalau dalam pengelolaan jurnal itu ada tahapan melakukan diseminasi. Salah satunya adalah terindeks di beberapa mesin indeks. Ambil contoh, misalnya DOAJ, kemudian Dimension, kemudian kita juga bicara masalah yang misalnya sudah skala internasional ya. Kalau di dalam PAK kan ada mesin indeks yang internasional dan juga reputasi internasional. Kalau internasional itu kategorinya Scopus di kisaran Q4 sampai Q3 gitu ya. Nah, kalau kita mau upgrade lagi untuk skala level ke Scopus, itu juga kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya metadata. Oleh sebab itu, secara simpulan dasar, metadata itu penting keberadaannya dan kita bisa mengoptimalkan beragam proses yang bisa kita lakukan.
kalau kita memang mau mendapatkan hasil yang optimal, khususnya di dalam metadata. Oleh sebab itu mungkin di sini kita bisa diskusi bersama ya Bapak Ibu ya, untuk bisa mempermudah mendapatkan beragam insight terkait metadata. Dan harapannya proses pengelolaan dari jurnal Bapak Ibu itu bisa berkembang dan juga bisa banyak menghasilkan hasil-hasil atau capaian-capaian yang nantinya bisa meningkatkan nilai dari jurnal Bapak Ibu. Dan sekilas mengenai saya tadi, saya di sini pengelola jurnal, 2 jurnal Bapak Ibu. Satu jurnal profesi medika dari UPN Veteran Jakarta Fakultas Kedokteran, alhamdulillah sudah Sinta 2. Kemudian jurnal Joif dari Politeknik Negeri Padang, saya di situ bertugas sebagai technical support, dan sudah Scopus, alhamdulillah sudah Q4. Nah, di sini mungkin kalau ada yang berkaitan sama informasi-informasi terkait pengelolaan dan juga mungkin tips and triknya ya untuk bisa mempercepat, mungkin saya juga akan sedikit menggabung gitu ya di dalam presentasi ini, dan khususnya untuk bisa memberikan satu bentuk pemahaman terkait pentingnya dan juga bagaimana best practice yang baik untuk bisa mendapatkan metadata yang berkualitas. Oke, kita masuk dulu di dalam satu bentuk penyamaan persepsi, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Karena dari segi keilmuan, pastinya metadata itu banyak Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya kalau kita bicara keilmuan, ilmu perpustakaan, background saya. Kemudian kita bicara masalah ilmu teknologi informasi misalnya, dari ilmu komputer misalnya. Nah, itu ada beberapa pemahaman terkait metadata itu sendiri. Ada yang menyampaikan kalau metadata itu adalah sebuah wakil ya dari setiap koleksi yang memang terinput ataupun terdokumentasi di dalam satu bentuk koleksi. Kemudian ada juga yang menyampaikan metadata itu adalah memiliki satu bentuk struktur-struktur yang mana nantinya juga bisa menggambarkan sebuah bentuk dari koleksi tersebut. Nah, ini ada beragam insight ya atau beragam pemikiran gitu. Dan ini coba saya ambil dari salah satu sumber yang berasal dari Harvard. Nah, di sini kalau dari segi pemahamannya, yang terpenting ini adalah satu bagian yang saya coba kutip ya. Data about data. A better definition is that metadata are derivable. Nah, data about data ini berarti metadata itu ya merupakan pengejawantahan gitu ya mungkin, atau penafsiran lah dari apa yang tersedia di dalam data, dan harus ada bentuk strukturnya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu di dalam sebuah pemahaman terkait metadata. Kemudian di dalam metadata juga itu bisa melakukan proses memfasilitasi dan juga mendukung beragam sumber informasi yang ada, baik dari segi melakukan identifikasi, kemudian memberikan sebuah pemahaman terkait sumber informasi tertentu dan lain sebagainya. Dan bisa juga melakukan proses pertukaran nanti. Jadi antara data yang sudah baik mendapatkan data yang memang belum siap gitu atau kosongan. Mungkin pernah mendengar juga terkait pertukaran data. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu ada kebutuhan buat akreditasi, itu harus mengirimkan dulu kan ya datanya ke Garuda, supaya data-data Bapak Ibu itu bisa terdisplay di Garuda. Dan nanti ketika proses pengajuan, identitas dari jurnal Bapak Ibu itu sudah tersimpan di dalam Garuda dan baru bisa melakukan proses
pengajuan akreditasi untuk itu. Nah, di sini sebuah kebijakan yang baik menurut saya untuk bisa proaktif agar isi ataupun keberlangsungan dari Garuda itu bisa terjaga ya Bapak Ibu ya. Ketimbang kalau misalnya yang konsep terdahulu itu lebih ke sukarela, tapi kalau ini kita coba kuatkan dari sisi kebijakan. Nah, itu menurut saya cukup baik kebijakan dan patut kita dukung Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan sebuah sumber informasi yang berkelas. Kemudian kalau dari segi tipenya, ini ada beberapa tipe Bapak Ibu. Tipe yang pertama itu terkait satu bentuk administratif metadata. Ini misalnya berkaitan sama right metadata, technical metadata, preservation metadata. Kalau right di sini ada yang kategorinya intellectual property rights misalnya, atau haki seperti itu Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita menginformasikan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi technical metadata, ini bisa juga kita menyampaikan tipe format filenya itu apa, kemudian ukuran filenya itu apa, bagaimana cara kita melakukan proses membuka metadata tersebut. Nah, itu ada satu bentuk informasi yang tersampaikan. Lalu preservation misalnya. Kalau bicara preservation itu biasanya ada bicara log atau catatan. Nah, di dalam catatan ini ada informasi-informasi terkait seberapa lama misalnya proses pengaktifkannya, kemudian seberapa besar ketersediaan dari koleksi tersebut. Nah, ini yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu untuk proses kualitas ataupun keberadaan dari sebuah metadata sumber informasi yang dimaksud. Ambil contoh, kalau kita dekatkan ya dengan satu kebutuhan terkait pengelolaan jurnal. Di dalam DOAJ itu ada salah satu unsur penilaian, bukan penilaian sih, tapi unsur apa ya, data dukung gitulah ya, untuk bisa menginformasikan apakah jurnal Bapak Ibu itu melakukan bentuk preservasi di sebuah sistem atau tidak. Karena ada pilihannya seperti itu ya. Preservasi di sini adalah arsip. Jadi apakah ada bentuk arsip di sana? Nah, itu kan biasa ada pilihannya LOCKSS, ya Bapak Ibu ya. Kemudian PKP PLN, kemudian juga ada logs dan lain sebagainya. Dan itu salah satu cara untuk kita bisa mengetahuinya, dia menjalankan suatu proses bisnis yang seperti halnya di preservation metadata ini sendiri. Kalau mereka juga menyampaikan artikelnya itu terjaga sampai kapan, kemudian file-file apa saja yang tersedia di dalam koleksi tersebut, kemudian info-info apakah ada crash, apakah ada perbaikan. Nah, itu ada semacam log series ya, atau catatan-catatan yang berkala yang bisa kita dapatkan. Dan itu salah satu contoh terkait preservation metadata. Berikutnya, deskriptif. Nah, ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Deskriptif, describe a resource, its content, its identifying characteristics, and its aboutness. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu akan mengetahui deskripsi yang lebih luas lagi terkait sebuah metadata. Ambil contoh abstrak. Nah, kita sampaikan abstraknya itu terkait apa. Kalau kita murni melihat di dalam file yang memang sudah terupload, tapi tidak ada di dalam struktur metadatanya, itu sebenarnya disayangkan. Karena kalau untuk skala file yang mungkin di atas 2 MB misalnya ya, dan dari sana juga sulit untuk kita lakukan proses diseminasi, peran dari ada metadata ini yang tergolong ringan, yang bisa disegerakan untuk ataupun dipertukarkan satu sama lain terkait satu bentuk metadata yang ringan dan bisa dioptimalkan dari segi penyebar luasannya. Nah, ini bisa mendapatkan informasi-informasi baru kan ya.
dan bisa dijadikan salah satu bentuk penelusuran di dalam informasi yang ada di dalam koleksi tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkannya itu menjadi lebih mudah gitu di setiap resource yang ada. Ambil contoh seperti abstrak tadi. Kemudian struktur. Nah, di dalam struktur ini nanti juga akan diketahui bagaimana cara melakukan proses penginputannya gitu ya, atau hubungan antara satu jenis objek dengan objek yang lain. Nah, misalnya ambil contoh, apakah ada di dalam sebuah koleksi jurnal itu ada yang dilakukan proses uploading yang kategorinya itu baru gitu ya. Ambil contoh misalnya kita lihat di dalam struktur in editing yang ada di OJS. Nah, in editing itu ketika reviewer itu menyampaikan sebuah rekomendasi ataupun catatan review, author dan juga editor itu kan selalu melakukan proses upload gitu ya, upload di dalam struktur in editing tersebut. Nah, disinilah yang ada keterkaitan satu sama lain. Nah, itu bisa dilakukan bentuk dikategorikan sebagai struktural metadata. Jadi hubungan antara satu objek dengan objek yang lain itu bisa terlihat dan itu bisa kita optimalkan. Misalnya kita cari yang sifatnya itu yang lebih update, yang terbaru ataupun yang kategori yang lampau. Nah, itu bisa terdeteksi gitu ya di dalam struktural metadatanya. Jadi kita bisa melakukan eksekusi kebutuhan kita arahnya mau kemana. Oke, berikutnya ini toolsnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tools berarti ini alat pendukung dari menghasilkan sebuah metadata gitu Bapak Ibu. Ada yang kategorinya itu scheme atau skema, dan ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut, skema. Ada yang kategorinya itu standar. Jadi kalau standar di sini dia melakukan bentuk konten standar, kemudian data value standar, ada berkaitan sama ISO dan lain sebagainya. Atau data struktural standar. Ada mungkin Bapak Ibu pernah membuka ya satu file terkait XML yang mungkin yang termudah adalah OAI-PMH misalnya. Nah, mungkin kalau di Garuda ketika kita butuh OAI-PMH itu kan dilakukan validasi dulu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam validasi itu nantinya ketika kita klik dia muncul ada semacam struktur XML format. Nah, itu yang dimaksud dari data struktural standar dengan menggunakan standar dari XML. Nah, khusus yang scheme ini kita akan bahas lebih dalam terkait Dublin Core. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu. Batuk tiba-tiba. Sorry. Izin memulai kembali. Kemudian ini Dublin Core yang kita akan bahas lebih dalam Bapak Ibu terkait skema ya yang ada di dalam OJS khususnya. Ini kurang lebih ada 14 Bapak Ibu. Ini saya dapat dari salah satu training resource yang ada di Dublin Core dan juga ditambahkan dari Library of Congress. Oke, mungkin yang ini satu bentuk ide gitu Bapak Ibu ketika kita mau menghasilkan sebuah metadata. Nah, di sini yang dilakukan sama teman-teman dari sebuah komunitas yang dia membangun satu bentuk standar metadata, namanya itu adalah Dublin Core. Nah, di Dublin Core ini nantinya kita juga bisa melakukan proses banyak hal gitu Bapak Ibu. Ambil contoh, kita coba rangkum dari dua bagian ini. Jadi dengan adanya Dublin Core nanti bisa menghasilkan sebuah bentuk ide ataupun sebuah bentuk kegiatan. Intinya seperti itu dari slide ini. Nah, dari situ ada description terkait Dublin Core. Jadi Dublin Core di sini can be used in all domain, jadi bisa digunakan dengan beragam domain.
domain dengan menggunakan .gov bisa, .go.id bisa, dengan menggunakan .ac.id juga bisa, .org sekalipun dari rekan-rekan yang mengelola jurnal dari kelembagaan ya, baik itu NGO ataupun organisasi yayasan, itu juga bisa dengan menggunakan domain dari .org. Kemudian bisa juga digunakan dengan beragam resource. Nah, beragam resource di sini nantinya tidak serta-merta hanya PDF, tapi bisa juga misalnya HTML, kemudian Word, kemudian video, kemudian image, dan lain sebagainya. Lalu untuk Dublin Core di sini dia kategorinya itu simple dan bisa dipelajari banyak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa melihat di beragam sumber informasi yang bisa didapatkan misalnya di YouTube, kemudian bisa melakukan penelusuran di Google. Kalau misalnya ini bisa Bapak Ibu dapatkan banyak yang merekomendasikan kalau Dublin Core ini simple dan memiliki satu sifat yang powerful. Powerful di sini ya sudah teruji gitu Bapak Ibu di dalam proses beragam ya, misalnya pertukaran, kemudian deskripsi metadata dan lain sebagainya. Lalu bisa juga dilakukan proses perpanjangan dari beragam spesifik ide-ide lain. Nah, itu juga misalnya dari ruas yang ada 15 yang nantinya akan tersedia di dalam Dublin Core, itu bisa difleksibelkan gitu Bapak Ibu dengan ruas-ruas yang lain. Nah, misalnya berkembang nanti nih di satu waktu ada sumber info lain. Kalau dulu kan kita tidak mengetahui adanya podcast misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dulu juga mungkin tidak ada yang namanya streaming. Zaman saya kuliah waktu 2004 itu sangat terbatas Bapak Ibu yang kategorinya streaming, bahkan podcast itu kan baru ketika sudah ramai dipelopori sama Deddy Corbuzier ya. Jadinya kita udah banyak nih sekarang nih podcast-podcast yang baru. Nah, itu kan juga bisa menjadi satu bentuk perpanjangan dari sebuah misalnya video ataupun audio yang nantinya bisa ditambah dari segi ruas deskripsinya. Kemudian ini juga bisa dilakukan dalam proses beragam spesifikasi infrastruktur, baik misalnya kategorinya itu dengan menggunakan internet ataupun kategorinya itu dengan menggunakan intranet. Oke. Nah, ini elemen metadata yang tersedia di dalam Dublin Core Bapak Ibu. Dublin Core Bapak Ibu bisa akses di sini di dublincore.org. Kemudian nanti di sini ada semacam penjelasan elemen-elemen setnya itu apa saja. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk beragam kebutuhan lain ya. Misalnya buat library katalog card dan lain sebagainya. Nah, ini elemen utamanya Bapak Ibu. Tadi sempat saya sampaikan elemen utamanya itu ada 15 set namanya. Ada identifier, ada title, ada creator, ada contributor, ada publisher, ada subject, description, coverage, format, type, date, relation, source, right, language. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari pengembangan OJS yang saat ini sudah menuju ke dia ada satu packaging ya dengan menggunakan namanya LTS Long Term Support. Nah, itu ada OJS yang versi terbaru 3.3. Nah, itu yang saat ini pengembangan sudah sampai versi yang ke-11. Nah, kalau kita bandingkan antara OJS 2 dengan OJS 3, komplit dan juga perkembangan yang ada terkait sama metadata supporting setnya ini, itu lebih baik sekarang di OJS 3 Bapak Ibu. Jadi dari sisi pengembang itu juga sudah menyampaikan kalau kita bicara masalah indeksasi di dalam Google agar bisa lebih mudah gitu ya di dalam proses penelusuran di Google. Jadi kita publish misalnya artikel kita tentang digital library misalnya. Kemudian dari situ bisa lebih mudah di dalam proses penelusurannya. Nah, salah satu unsurnya untuk mendukung itu adalah di OJS 3 sekarang lebih lengkap
untuk penyediaan setiap elemen set yang berkaitan sama Dublin Core. Jadi disinilah yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Setiap ruas, setiap kolom, baik dari segi submission sampai tahap setup, nanti bisa kita lihat kebutuhan-kebutuhannya dan juga bisa kita sesuaikan. Harapannya 15 set elemen ini bisa diisi, jadinya proses penelusuran pencarian di dalam Google itu juga bisa optimal. Nah, yang pasti di dalam 15 set ini ada beragam fungsinya ya Bapak Ibu ya. Ambil contoh identifier. Identifier di sini pastinya berkaitan sama, kalau di OJS ada kategorinya itu section. Ada yang memang berkaitan sama artikel, berkaitan sama case study, berkaitan sama bisnis proses misalnya. Nah, itu kan memang ada yang memang dispesifikkan di dalam OJS Bapak Ibu. Kemudian terkait title. Title di sini berarti judul ya. Judul dari artikel yang memang bisa digunakan, dan kita juga harus melihat nih unsur-unsur di dalam penulisannya. Hati-hati antara combine setiap bagian-bagian yang memang kita terlepas biasanya ya. Ambil contoh kalau misalnya yang in tulisannya seperti apa. Itu kan penghubung kalau di bahasa Inggris. Nah, kemudian titik koma itu penulisannya seperti apa. Nah, itu ada bentuk standar-standar yang bisa digunakan. Nah, di dalam title ini sendiri, di proses inputan, itu juga ada kategori subnya kan ya, di dalam OJS 3. Nah, ini juga bisa kita gunakan gitu ya. Yang terpenting di dalam title itu memang satu bentuk hasil dan juga judul yang tersampaikan, itu proses inputannya juga harus maksimal, harus jelas gitu ya. Ada antara spasi, ada dengan koma, ada dengan titik koma, itu harus mencerminkan sebuah title yang memang sudah kategori final. Kemudian kreator. Nah, kreator di sini biasanya itu berkaitan sama yang menerbitkan gitu Bapak Ibu. Ambil contoh nama saya Dwi Fajar Saputra. Terkadang menulisnya itu ya Saputra, koma, Dwi, kemudian spasi Fajar. Atau bisa juga disesuaikan di tiap kolom. Kalau dia minta untuk yang last name-nya itu di mana, misalnya di 3, ya itu kita isikan saja. Bagian Saputra dari sisi saya itu bisa diisi di bagian last name. Atau dikategorikan family name, misalnya seperti itu kalau dengan pihak ini ya orang luar gitu ya, menyesuaikan dari budaya mereka. Tapi kalau misalnya satu nama doang, misalnya Kang Busro, bah itu kan tulisannya berarti ya Busro, kemudian kolom berikutnya adalah Busro. Jangan sampai kita melakukan Busro, kemudian kita ada strip, kemudian ada koma, usahakan tidak seperti itu. Karena untuk proses melakukan bentuk kurasi, melakukan bentuk penarikan data, itu karakter penulisannya juga nanti biasanya berdampak di dalam proses pencarian sebuah hasil. Berikutnya kontributor. Kontributor di sini ada peran-peran lain tidak di dalam melakukan bentuk kreator, misalnya pengolah data dan lain sebagainya. Lalu publisher di sini penerbitannya, kemudian subjek usahakan ini melakukan satu bentuk cerminan ya dari isi yang ada di dalam artikel tersebut. Lalu description bisa masuk ke dalam satu bentuk abstrak ya, yang memang nantinya satu gambaran secara lengkap gitu, apa misalnya kategori imrat yang digunakan di dalam artikel tersebut dan lain sebagainya. Kemudian coverage apakah ada hubungan dari beberapa atau keterkaitan ya dari beberapa sumber ataupun dari beberapa isu terkait topik tertentu, itu juga bisa kita gunakan. Lalu format, apakah formatnya itu kategorinya itu misalnya format yang digunakan itu online ataupun cetak dan lain sebagainya. Kemudian tipe, nah ini biasanya tipe dari format yang dihasilkan. Kalau format yang dihasilkan itu online, ya kita harus menyesuaikan dari tipenya itu juga. Jadi berkaitan sama sebuah bentuk keturunan gitu. Turunan dari, atau kalau kategori di dalam metadatanya itu
ada parent metadata, ada child metadata. Nah, parent-nya itu apa dulu? Misalnya kalau format, ya tipenya juga harus sesuai. Entah itu PDF, entah itu HTML, entah itu Excel dan lain sebagainya. Kemudian date, nah date ini kapan dilakukan proses baik hasil dan lain sebagainya. Kemudian relation, nah, relation itu apakah bersinggungan dengan sebuah bagian tertentu dari pengembangan ilmu lain ataupun berkaitan juga sama produk lain gitu ya, atau terbitan lain, itu juga bisa disesuaikan dari segi relation. Lalu source di sini berarti sumber, apakah ada sumber yang memang ditampilkan ataupun sumber pendukung lainnya. Lalu right, di sini ada copyright bisa kita gunakan Creative Commons atau language, dan selanjutnya language. Nah, kalau language ya berarti bahasa pengantarnya. Kalau di dalam item tersebut bahasa pengantarnya adalah Indonesia, jangan kita set sebagai Inggris kalau di OJS kita Inggris. Karena language di sini representatif dari item yang disubmit. Nah, ini yang memang hati-hati untuk Bapak Ibu dalam melakukan penyesuaian ke dalam setiap elemen set yang ada di dalam WCore. Nah, ini bagian-bagian secara hierarkinya ya. Ada konten, ada intellectual property, ada instantiation. Nah, ini yang tadi penjelasan dari 15 elemen set itu sendiri. Kemudian ini bisa dihasilkan beberapa encoding scheme-nya. Mungkin saya bisa skip ya karena terlalu teknis di sini. Nah, ini juga konten, intellectual property, instantiation. Nah, ini ada satu yang kategorinya itu mandatory. Mandatory itu berarti setidaknya itu diwajibkan gitu ya Bapak Ibu ya. Dari satu bentuk elemen yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini ada beberapa, misalnya coverage, tab, type, kemudian subject, date, format, dan language. Jadi ini yang diusahakan sudah tersedia di dalam setiap naskah yang diterbitkan oleh Bapak Ibu. Nah, ini beberapa satu bentuk pengembangannya dari setiap encoding scheme yang ada di dalam bahasa. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat setiap perkembangannya. Ini dengan menggunakan bahasa apa misalnya seperti itu, karena mungkin berkembang ya dengan adanya banyak kemudahan saat ini, baik dari segi bahasa ataupun dari segi hal-hal lain yang memang bisa disesuaikan dengan kondisi global. Ini juga dari contoh sinteks ataupun stem yang nanti bisa digunakan kalau kita bicara masalah date. Nah, ini ada juga kesesuaian dari segi satu bentuk implementasi di ISO ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perkembangannya misalnya dengan menggunakan 1979 saja untuk tahun, atau dikombin dengan bulan, atau dikombin dengan satu bentuk tanggalan, dan juga ada yang kategorinya itu per menit, per detik. Nah, itu juga bisa kita sesuaikan. Tapi kalau berkaitan sama jurnal, ya setidaknya kita date publish itu juga harus sesuai. Usahakan tidak merugikan gitu ya. Misalnya kita menulisnya itu seharusnya bulan Maret gitu ya, tapi karena tanggalnya itu tanggal 11, malah terbalik. Malah kategorinya itu 11-nya itu adalah bulan. Nah, itu bisa hati-hati. Karena di dalam, kalau kita sesuaikan dari segi akreditasi, itu kan ada salah satunya itu buat manajemen daring ya Bapak Ibu ya. Jadi di manajemen daring itu sendiri, kalau kita sesuaikan ya harus ada bentuk date stamp-nya itu agar nanti bisa terlacak ini bisa menjalankan secara daring penuh atau belum. Nah, itu bisa menjadi salah satu bagian yang dilihat dari sisi date. Nah, ini berkembangnya ya dari satu elemen ke tipe yang sekarang sudah semakin banyak gitu Bapak Ibu.
Kalau dulu, tadi kan sempat saya sampaikan ya, dulu sumber informasinya ya tidak begitu banyak ya. Saya kalau mau ke internet dulu, ya harus ke warnet gitu, warung internet, dan ada pembayaran yang memang untuk skala mahasiswa dulu sih ya cukup mahal ya. 1 jam itu kalau di saya kebetulan dari Unpad, 1 jam itu kebetulan 5.000 ataupun 6.000 itu cukup mahal gitu untuk skala kami. Nah, tapi berkembangnya tahun itu ya semakin mudah ya proses aksesnya. Sekarang untuk mendapatkan data, bahkan kita tidak memerlukan satu bentuk transaksi pengambilan transaksi pembayaran, tapi misalnya kita dengan menggunakan fasilitas umum itu juga sudah bisa mencukupi ya Bapak Ibu ya, misalnya ke McD atau ke KFC gitu. Nah itu kadang fasilitas internetnya juga sudah cukup besar gitu ya. Terkadang kalau saya terlalu bosan ya, misalnya di rumah terus ya itu bisa kita gunakan, entah itu di resto dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya perkembangan tersebut berdampak pula di dalam sumber informasi yang muncul gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu banyak perkembangan yang memang dihasilkan sampai saat ini untuk elemen-elemen sekarang ini. Nah, misalnya ini ada beberapa encoding yang memang ini ditambahkan beberapa bagiannya. Kemudian tipenya juga demikian. Ada tipe yang tadinya dataset itu kan kita nggak begitu memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Dataset itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ada data dukung yang ada di dalam satu bentuk naskah, Bapak Ibu kan akan melihat ada gambarnya, ada tabelnya. Nah itu kategori dataset. Jadi datasetnya itu dipecah, kemudian ya bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya kita lihat sekarang ada kebijakan terkait RIN, repositori nasional yang diinisiasi sama LIPI dulu ya, sekarang udah menjadi BRIN. Nah, di sana kan kita bisa melakukan proses upload dataset. Gunanya ya salah satunya untuk pengembangan sebuah keilmuan. Sehingga mempermudah kalau mau ada gambar-gambar tertentu ya dengan adanya portfolio hasil terbit dari naskah tersebut itu kan sudah ada bentuk peer review yang dilakukan di dalam datasetnya. Jadinya itu menjadi data yang lebih valid ketimbang datasetnya itu hanya data yang bisa diakses secara umum di dalam Google dan lain sebagainya. Nah ini yang berkembangnya sebuah vocabulary-nya gitu ya Bapak Ibu bahasa teknisnya. Tapi sedikit saya sampaikan tadi, isu-isu globalnya memang sudah tinggi dan ini merupakan salah satu dari sebuah bentuk pengembangan yang awalnya itu hanya 15 elemen, kita bisa menjadi lebih luas lagi dari sisi perkembangan di Double Core. Nah ini contoh-contohnya juga as properties atau alternatif audience dan lain sebagainya. Ini banyak ditambahkan ya buat beragam term yang nantinya bisa digunakan buat Bapak Ibu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik. Nah ini Bapak Ibu bisa akses di sini setiap perkembangan dari DCMI. DCMI itu Dublin Core dan nanti Dublin Core situs lah ya bisa dibilang. Jadi dari situ setiap perkembangan dari setiap elemen, term, dari MIME type dan lain sebagainya itu bisa diakses di sini Bapak Ibu. Ini sedikit saya skip aja. Ini juga ya. Nah ini penting menurut saya. Jadi ini application profile. Nah, kenapa kategorinya itu penting? Karena dari sini ya kita bisa melakukan proses memastikan gitu setiap artikel yang ada itu kita sudah tepat cara penulisannya. Baik kolom yang tersedia, jadi tidak ada tumpang tindih misalnya. Yang harusnya diisi kolom penulis atau pengarang, tapi yang diisi kolom penerbit. Nah itu kan fatal Bapak Ibu. Misalnya nanti yang diterbit ketika masuk ke dalam satu bentuk kurasi, entah itu di
Garuda, nanti malah yang penerbitnya itu yang memiliki ID Garuda. Nah, itu yang berbahaya. Jadi memang harus bisa dipahami terkait praktisnya, baik dari segi combine, refine, constraint, dan lain sebagainya. Diusahakan ada semacam guideline, jadi harapannya sih seperti itu dalam melakukan bentuk aplikasi profilnya. Misalnya tutorial bagaimana cara mengisi submission, nah, itu sebaiknya diberikan informasi ke calon penulis kita gitu, baik misalnya buat kebutuhan call for paper, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, ini praktis di OJS-nya Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu lihat dulu di bagian setup. Di bagian setup itu seperti ISSN, judul dari jurnal Bapak Ibu, kemudian tim editor, tim reviewer, itu harus clear semua. Masalah metadata tersebut juga harus bisa Bapak Ibu pastikan kalau ya tidak ada satu yang terlewat ataupun nantinya tidak menjadi masalah gitu ya ketika Bapak Ibu mau melakukan capaian lain. Ambil contoh indeksasi dan lain sebagainya. Kemudian submission proses itu juga penting, dan ini yang biasanya berdampak, ambil contoh dari gagalnya aktivasi doi. Nah, itu misalnya ada karakter kita yang biasanya itu ada ngikut dari superscript. Kalau kita ambil bagian pengarang, itu kan ada biasanya di dalam artikel itu ada di bagian word-nya ada superscript-nya Bapak Ibu ya. Ambil contoh nama Bang Zul misalnya. Zulkifli, kemudian di bagian depannya ada 1. Nah, itu kan afiliasinya tuh, maksudnya seperti itu. Tapi tercopy paste gitu. Yang 1 superscript-nya dimasukin ke dalam kolom. Nah, itu ketika diekspor dengan menggunakan XML format khusus buat doi, biasanya gagal di dalam proses aktivasi. Dan ini yang ya pastinya merugikan dong. Bapak Ibu harus melihat berulang-ulang gitu untuk proses aktivasinya. Nah, ini diusahakan proses submission-nya juga berjalan dengan baik. Lalu cek plugin. Nah, plugin di sini ada beragam Bapak Ibu. Ada plugin tadi untuk skema, metadata. Tapi yang biasanya sih di antara doi, DOAJ, kalau sudah DOAJ ya, kemudian juga OAI PMH. Jadi bagian-bagian itu yang nantinya berdampak di dalam proses pertukaran informasi ataupun pertukaran data yang ada di dalam jurnal Bapak Ibu. Maka dari situ pluginnya juga harus dicek, diusahakan ada satu bentuk pemeriksaan dulu sebelum melakukan aktivasi. Karena ambil contoh untuk yang di doi, kalau di doi kita lakukan aktivasi berulang-ulang dan itu ternyata bisa dan sudah masuk ke dalam satu bentuk aktivasi jurnalnya dan sudah diterima sama pihak doi, ya proses depositnya itu akan bertambah. Jadi tidak serta-merta cuma 15.000, bisa jadi ketika 3 kali dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam plugin doi-nya, ya 3 kali 15.000 yang akan dilakukan proses depositnya. Itu kan kalau kita kumulatifkan nanti bisa mempengaruhi ya dari segi anggaran. Makanya itu juga harus hati-hati Bapak Ibu ketika melakukan proses cek plugin di dalam OJS. Lalu usahakan juga kita tidak lepas tangan kalau udah melakukan aktivasi, tapi kita lihat di bagian result area-nya. Ambil contoh di bagian DOAJ, di bagian doi. Doi kan ada ya dashboard di doi.crossref.org. Nah, itu biasanya bisa kita lihat tuh catatan apakah berhasil, sukses, atau ada failure di sana. Nah, itu yang nantinya bisa Bapak Ibu pastikan setiap resultnya itu memang sudah berjalan dengan baik. Nah, ini contoh print screen-nya untuk di salah satu jurnal. Ini hasil yang akan didapatkan dari Dublin Core Metadata, nih, title, author, description, publisher, dan lain sebagainya. Kemudian ini isu yang biasanya hangat ya, kalau kita proses uploadnya itu nantinya ada proses salah, bisa gitu. Nah, kenapa prosesnya itu salah? Karena di bagian DOAJ, misalnya ambil contoh, ketika tadi di bagian author, tapi ditulisnya penerbit.
DOAJ itu tidak melakukan bentuk validasi Bapak Ibu. Yang dilakukan adalah setiap upload itu ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, kecil kemungkinan kalau ditolak, karena sifatnya dia tidak ada bentuk validasi di dalam proses DOAJ ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu salah dan itu berdampak di dalam proses pencarian setiap bagian yang ada di jurnal Bapak Ibu, nah itu nantinya juga akan mempengaruhi kualitas pastinya, dan juga mungkin brand dari jurnal Bapak Ibu. Makanya hati-hati ketika kita akan melakukan proses seperti halnya di layar ini. Kalau misalnya memang kita tidak begitu paham, ya Bapak Ibu harus cross-check secara menyeluruh dulu. Bagian-bagian apa yang memang Bapak Ibu pastikan setiap bagian itu memang sudah clear, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau misalnya masih diragukan, dicek dari segi referensi-referensi yang ada. Kalau misalnya ragu lagi, ya minta tolong teman saja gitu, atau yang lebih ekspertis gitu ya, agar nantinya bisa memastikan setiap suplai data itu sesuai sama yang diminta di dalam contohnya adalah DOAJ. Kemudian ini isu terakhir, jadi pernah juga ada di UI, saya pernah menjadi konsultan di UI, nah, di salah satu jurnal itu dia terkendala ketika mau masuk ke dalam Scopus. Nah, kenapa? Karena dokumen sekunderinya itu kecil. Kecil kenapa? Karena ketika kita mau melakukan proses submit, itu ada salah satu notis yang menyampaikan berapa banyak citasi yang dilakukan orang-orang terhadap jurnal Bapak Ibu yang sudah terindeks di Scopus. Nah, salah satu parameternya itu kan dilihat di dokumen sekunderi yang ada di Scopusnya. Kecil, awalnya itu dari eskalasi pengelolanya itu bisa sampai 70 atau 35-an. Tapi pas dicek di dokumen secondary itu hanya 5. Kenapa? Karena metadatanya itu nggak lengkap Bapak Ibu. Ketika menghasilkan satu bentuk ekspor, tidak semuanya itu bisa terekspor metadatanya. Nah, itu pas dicek lebih lanjut ternyata kolom-kolom yang memang dilakukan pemeriksaan yaitu tidak begitu sesuai proses pencatatan ataupun entry datanya. Nah, itu ya mau nggak mau dilakukan proses reject sama pihak Scopusnya, dan baru 2 tahun berikutnya kita dilakukan proses audiensi lagi dan diperbolehkan gitu untuk submit pengajuan ke Scopus. Nah, sampai sekarang masih proses nih. Apakah diterima atau tidak lagi, yaitu sudah sudah kita perkirakan sih, agar nantinya hal-hal yang memang kemarin menjadi masalah itu sudah diminimalisir. Nah, dari situ juga Bapak Ibu harus hati-hati supaya bisa berjalan optimal setiap bagian yang memang menjadi opsi-opsi buat pengembangan. Nah, salah satunya ketepatan metadata, kemudian kesesuaian dari segi standar, kemudian juga plugin-plugin yang nantinya bisa mempercepat proses akselerasi dari capaian-capaian jurnal kita. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya akhiri materi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk kepada sesi yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Suara jelas kan? Ya, jelas Bu, silakan. Ya, silakan Bu.
Kurang jelas, Bu Ros. Nanti mohon dicatat. Halo? Iya, silakan, Pak. Yang tadi nggak kedengeran, Bu Ros, saya. Bapak Ibu peserta roadshow, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Halo, Bu Ros. Iya. Iya, mungkin bisa chat kalau misalnya kesulitan buat open mic. Iya. Silakan Bapak Ibu. Izin Bang, saling share aja. Saya ingin berbagi di sekedar info saja bahwa kita hampir sebagian besar di kami ini adalah OJS versi 2, Pak. Jadi di OJS versi 2 itu mungkin metadatanya itu ada di bagian mana, Pak? Mungkin saya share dulu, Pak ya. Saya share screen dulu, ya, mohon izin. Silakan. Contohnya itu saya contohkan itu yang ini, Pak. Apakah di bagian pengeditan atau di bagian tinjauan atau di bagian mana, Pak, kira-kira? Oke, jadi begini Bang Jul. Yeah, kalau kita bicara masalah metadata, itu kumpulan Bang. Jadinya kumpulan yang memang perlu kita siapkan dari beragam fitur yang ada di dalam sistem. Tadi saya sempat singgung terkait dua komponen utama yang ada di dalam OJS. Yang pertama di bagian setup. Setup kalau di OJS 2 itu kan ada, kalau Bapak Ibu masuk sebagai journal manager, kemudian di bagian setup, kemudian nanti ada 5 komponen tahapan ya yang memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah gitu setup. Nah itu ada detail, ada kebijakan, ada penyerahan naskah, ada manajemen, ada tampilan. Dari sana kalau kita sesuaikan dari beberapa elemen set yang ada di dalam Dublin Core, itu ada tersedia di beberapa langkah. Yang pertama di bagian detail, kemudian di bagian manajemen, kemudian juga ada di bagian tampilan. Intinya dari setiap metadata yang nanti akan dihasilkan itu tinggal kita sesuaikan dari beberapa unsur kebutuhan kita. Kalau misalnya di bagian setup ini biasanya kita lakukan ketika mau melakukan aktivasi dari doi. Kalau aktivasi dari doi, salah satu unsur yang harus diaktifkan adalah ISSN. Nah, ISSN tersedia di bagian detail, di bagian setup OJS 2-nya. Jadi proses penulisan ISSN, judul, kemudian juga unsur-unsur lain, yaitu memang harus disesuaikan oleh Bapak. Baru berikutnya untuk unsur tersebut, kalau memang sudah clear, tidak ada masalah lagi,
turunan berikutnya di bagian submission. Nah, di bagian submission ini juga terdiri biasanya ada 2 komponen. Pertama, komponen dari identitas jurnalnya, kemudian komponen dari tiap artikel. Kalau misalnya komponen dari identitas jurnalnya itu berkaitan sama misalnya siapa yang menjadi editor, ya, siapa yang menjadi reviewer. Nah, itu kan ada proses komunikasi antara editor, reviewer, author, sampai terakhir di bagian publication. Nah, di sana yang nantinya bisa dilakukan proses penyesuaian untuk metadata. Kemudian yang utamanya, itu ada di item dari tiap naskah yang akan dipublikasikan. Item-item tersebutlah kalau kita ada kebutuhan misalnya buat DOAJ, itu yang akan terinput atau yang akan masuk ke dalam database dari DOAJ-nya itu sendiri. Nah, di bagian item-item tersebut, ya, itu lebih spesifik lagi. Ada bagian title untuk metadata, ada bagian kreator untuk elemen set kreatornya, ada bagian right untuk komponen dari artikel tersebut itu memiliki hak cipta apa. Nah, bagian-bagian situ yang nantinya secara berkumpul ataupun secara gabung gitu ya, nanti menyesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan yang memang ya memiliki spesifik tertentu gitu, Bang. Ambil contoh tadi DOI kah, DOAJ kah, kemudian Scopus kah, kemudian misalnya Garuda kah, dan lain sebagainya. Yang terpenting 2 bagian tadi, setiap setup dan juga bagian submission itu harus dipikirkan matang-matang untuk proses melakukan implementasi di dalam OJS-nya. Nah, itu yang memang nantinya bisa menjadi satu bentuk modal ya buat Bapak Ibu dalam melakukan pengembangan sebuah jurnal. Nah, itu ambil contoh, Bang, terkait hak cipta. Tadi kan berkaitan sama elemen set right ya. Nah, ini kan di bagian setup OJS 2-nya itu ada ya. Hak ciptanya di mana nih? Apakah di penulis, apakah di jurnal, atau yang lain? Nah, kalau yang lain sih sepertinya jarang ya kalau untuk hak cipta dari jurnal. Biasanya antara penulis dan juga jurnal. Nah, kalau kita bicara masalah pemilihan di sini, berarti kita harus memastikan pemberitahuan hak ciptanya juga harus tersampaikan. Ini terkait deskripsi dari metadata yang mau kita sampaikan. Kemudian pemilihan opsi untuk copyright yang memang digunakan itu apa? Itu ada di kolom-kolom yang sudah diisi itu sama Bang Zul. Ada penulis, ada jurnal. Kemudian ada juga yang berkaitan sama di bawahnya itu kan ada keterangan submission license. Nah, itu ada pemilihan tuh license yang kita gunakan itu apa? 4.0 kah ataupun CC by NC dan lain sebagainya. Ya, ini unsur-unsur awal gitu Bapak Ibu kalau kita mau mengembangkan sebuah jurnal. Jadinya ini menjadi satu bentuk yang tidak bisa terpisahkan kalau kita bicara masalah pengelolaan jurnal, ya harus bicara juga masalah pemahaman kita terkait metadata. Siap Bang, makasih banyak Bang. Siap, sama-sama Bang Yul. Banyak masalah di jaringan sepertinya ya Bang Zul ya, dan Bu Ros ya. Ya, Saya juga dari malam itu hujan deras di sini di Jakarta. Di sini hujan lagi Bang. Iya, ini belum berhenti-berhenti. Di beberapa titik juga banjir. Silakan ada lagi Bapak Ibu, atau berkaitan sama DOI kah, berkaitan sama DOAJ, silakan welcome. Lagi Bang, untuk DOAJ itu ada 50 pertanyaan ya kalau nggak salah ya untuk pengusulannya. Nah itu kalau nggak salah sih 50 pertanyaan itu ada
pengisian kayak yes atau no kayak gitu kan. Betul. Punya ini atau tidak, berbayar atau tidak, lisensinya gunakan Creative Commons yang mana. Nah itu kira-kira tips and trick untuk lolos itu gimana? Oke, siap. Ya. Jadi begini Bang Zul, saya share screen. Nih, bahasan besok Arba'in ini bukan ya? DOAJ. Seri yang ketiga. Bukannya Bang? Yang ketiga tentang indeksasi Indeksasi ya? jurnal. Oke, berarti nggak spesifik DOAJ ya? Iya, cara indeks jurnal. Oke, siap. Saya takutnya Oke, melampaui nanti, iya. nggak enak. Nah ini mungkin yang berkaitan sama DOAJ Bapak Ibu. Jadi saya kebetulan associate editor dari DOAJ. Nah di sini yang bisa digunakan sama Bapak Ibu kalau mau melihat guideline-nya ya terkait kalau Bapak Ibu mau apply ke dalam DOAJ. Nah ada beberapa kriteria yang memang harus disiapkan. Ambil contoh di bagian sini ada basic criteria for inclusion, kemudian additional criteria for some journal type, ada application process, kemudian ini if your application is reject. Jadi cukup lengkap sekarang informasi-informasi yang memang tersampaikan sama pihak DOAJ ketimbang dulu ya. Kalau dulu kan di tahun 2018 misalnya, saya kebetulan sudah salah satu jurnal saya sudah terindeks di sana dan belum kita ada info yang lebih detail gitu ya dengan kondisi sekarang. Jadi ini sudah kategorinya sudah baik, sudah cukup informatif gitu. Bahkan sampai ada kategori ketika sudah di reject itu akan diapakan, dan di sini juga Bapak Ibu bisa melihat secara umum bagaimana cara pengajuan di dalam DOAJ. Nah, ini basic kriterianya yang bisa Bapak Ibu pastikan. Pertama, journal must be actively publishing surely research. Jadi ini berkaitan sama all research subject area are accepted. Jadi semua area topik dari fokus dan scope sebuah jurnal itu diterima sama pihak DOAJ. Kemudian should publish at least 5 research article per year. Jadi minimal ya. Minimal per tahun ini seperti halnya di Arjuna seperti itu. Kemudian the primary target audience should be researcher or practitioner. Jadi ini kalau bisa yang target-targetnya itu memang ya bukan yang kategorinya itu masyarakat umum ya atau majalah-majalah populer seperti itu. Jadi memang ada kekhasan untuk dikategorikan sebagai jurnal ilmiah gitu. Ya ini kan ada kriteria-kriterianya ya Bapak Ibu ya. Ya misalnya kalau di majalah populer itu kan tidak ada template, tidak ada author guideline misalnya seperti itu. Nah, tidak ada gaya selingkung misalnya seperti itu. Nah, kita sesuaikan nih sama target dari yang ada di DOAJ, yaitu jurnal-jurnal yang memang ditargetkan buat peneliti ataupun praktisi. Nah, kemudian ini kalau sebelum newly launched jurnal, jadi kalau yang kategorinya baru ya, jurnalnya itu baru di launching, before applying a DOAJ, and the journal must demonstrate a publishing history more than 1 year or have published at least 10 artikel. Jadi sebaiknya sudah berjalan 1 tahun, kemudian memiliki minimal 10 artikel. Nah, kalau kategorinya itu baru 1 nomor, nah kayaknya rada sulit. Jadi setidaknya 1 tahun minimal ada 2 nomor, dalam 1 nomor itu masing-masing ada 5 artikel. Jadinya bisa dikategorikan, nanti bisa mengajukan di DOAJ. Kemudian standar requirement-nya publish minimal artikel per year. Nah ini ya turunan dari yang tadi. Dan berikutnya ini yang berkaitan secara langsung. Ini application form. Nah ini kemudian saya coba login. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan DOAJ, kita harus login dulu. Nah, jadi memiliki akun di dalam DOAJ,
Kemudian ini application progress-nya. Jadi ada open access compliance, about, copyright and license, editorial, business process, kemudian best practice. Ini yang menjadi inti dari syarat-syarat yang harus disediakan ya sama pengelola jurnal kalau mau jurnalnya terindeks di DOAJ. Ini ambil contoh. Does the journal adhere to DOAJ definition of open access? Nah, ini menjadi sebuah keharusan karena DOAJ itu mendukung open access. Kalau jurnal kita tertutup, akses PDF-nya ya mau nggak mau tidak bisa dilibatkan di dalam DOAJ. Kemudian di jurnal website must display, nah, ini beberapa, ini opsi ya. Kalau ada, isi di sini. Kalau ini yes, klik yang ini. Kalau no, ya klik yang ini. Kemudian when did the journal start publishing all content using an open access? Kapan ya? Dari tahun berjalan. Itu nanti disesuaikan. Apakah dari terbit ISSN atau seperti apa? Nah, itu bisa disampaikan. Berikutnya, ini saya harus isi dulu. Oh enggak, about the journal. Nah, ini title. Ini title harus sesuai sama ISSN. Jadi kalau kita drag ini, itu ada keterangannya. Nah, nanti disesuaikan, Bang Zul. Kemudian linknya, homepage-nya, ISSN print, online, disesuaikan, subjeknya, Scoop, language-nya yang digunakan. Nah, ini ada pilihan, semua bahasa. Publisher country, ini opsional, ini juga demikian opsional. Nah, itu buat bagian identitas diri. Nah, ini yang rada ribet nih biasanya nih, copyright and licensing. Karena biasanya ada dua bagian utama yang nanti mempengaruhi ya dari proses penerimaan sebuah jurnal ke DOAJ. Ada yang overlap dalam arti seperti ini. Pemilihannya itu sisi buy, tapi ketika menyertakan di dalam jurnalnya itu harus melakukan pengiriman. Halo, saya lanjutkan. Jadi misalnya dia memilih sisi buy, tapi dia di dalam pengiriman buat copyright-nya dia harus mengirimkan namanya copyright application form. Nah, itu berarti kan harus ada proses mengirimkan copyright-nya dulu gitu ya. Sedangkan license yang digunakan itu sisi buy. Nah, sisi buy di sini kan dia open, terbuka. Yang terpenting adalah sisi ini ada buy. Nah, buy-nya di situ adalah setiap komponen yang ada di dalam jurnal tersebut, baik identitas, baik artikel, itu disertakan siapa yang menjadi penulis utamanya. Nah, di sini tapi mencerminkan sifatnya itu terbuka. Nah, berbeda sama, jadi ada semacam overlap dari kebijakan yang dipilih sama pengelola jurnalnya. Nah, ini hati-hati. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan produk knowledge dari sisi buy SA, dan lain sebagainya itu harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ada lagi yang sifatnya dia kontradiktif. Jadi dia, atau tidak konsisten lah. Misalnya di bagian homepage yaitu milihnya sisi buy, kemudian di bagian artikelnya itu all right reserved. Nah, itu kan kontradiktif, nggak boleh. Nah, ini yang hati-hati. Biasanya memang itu berdampak di dalam penolakan nanti. Lalu ini opsional, embed, copyright pun juga demikian, harus bisa dipahami antara penulis sama si penulis ada di, copyright ada di jurnal sama copyright ada di penulis. Sama di bagian sini, ini editorial lebih menyampaikan beragam kebijakan yang digunakan, ambil contoh peer review-nya itu apa, double blind kah, blind, segala macam, plagiarisme yang ditentukan ada atau tidak, Scoop dari editorial, link editorial board, ini usahakan relevan ya Bapak Ibu ya dengan apa yang dipilih oleh Bapak Ibu. Ambil contoh, artikelnya ada 20, penerimaan tiap nomornya, tapi editorial boardnya cuma 3, nah itu kan nggak relevan. Jadi harus sesuai sama manpower yang ada di tiap pengelola jurnal.
Berikutnya ini instruction for author, dijelaskan author guideline-nya. Ini keterangan beberapa waktu ya, berapa waktu di dalam menerbitkan dan juga sampai publication. Ini ada gambaran average-nya berapa. Kemudian ini business model, ada publication fee-nya enggak, ada publication fee waiver-nya apa enggak, atau other fee. Ini harus tersampaikan. Yang terpenting adalah Bapak Ibu transparan di dalam menyampaikan bisnis model. Kemudian best practice, ini pun juga demikian. Nah, ini tempat saya singgung tadi ya, terkait preservation metadata. Ini ada sign, ada clocks, ada LOCKSS. Nah, ini tinggal dilakukan penyesuaian dari jurnal Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang mau aman, tidak ada keterangan archiving policy, udah pilih ini aja. The journal content is not archived with a long-term preservation service. Udah aman, nggak usah repot-repot kita sesuaikan buat LSK, LOCKSS, PubMed, dan lain sebagainya. Ini pun juga demikian. Kalau nggak ada repository policy, kita kosongkan saja. Lalu untuk DOI yang biasanya kan kita gunakan, untuk unique identifier kita biasa gunakan DOI. Ya, ini harus diklik-klik bagian DOI-nya. Nah, ini pilihan opsional, ORCID, dan juga I4OC. Nah, ini kalau I4OC belum paham secara lebih mendalam, kita klik no aja, sudah mencukupi Bapak Ibu. Nah, dari situ nantinya ada satu bentuk draft yang akan dihasilkan sama sistem yang ada di DOAJ. Nah, itu untuk mereview kembali. Kalau Bapak Ibu sudah pastikan semuanya sudah sesuai, silakan bisa melakukan proses pengajuan ke DOAJ. Mungkin seperti itu Bang Zul, terima kasih. Ya Bang, makasih banyak Bang. Mohon izin Pak Dodo. Ya, ini sekilas untuk mau minta tips Pak Dodo sekaligus untuk kami pengelola jurnal atau mungkin yang nanti bisa untuk mempublish jurnal. Nah, gimana sih tipsnya supaya untuk pengelola jurnal yang sudah ini di DOAJ itu biar tidak dikeluarkan dari daftar indeks DOAJ, atau kami mungkin para dosen yang mempublish yang hati-hati supaya jangan sampai sudah dipublish kemudian jurnal tersebut dikeluarkan dari DOAJ misalnya. Demikian Pak Duduk, mohon arahannya. Oke, bicara masalah DOAJ, biasanya itu kalau kita selaku associate editor, ya yang terpenting kalau DOAJ kan ada 3 komponen Bu. Komponen yang pertama adalah transparansi. Jadi usahakan satu bentuk transparansinya itu tersampaikan secara lugas, informatif di dalam OJS kita. Ambil contoh tadi terkait bisnis model. Nah, Bapak Ibu harus menyampaikan setiap komponen, misalnya apakah ada kaitan sama fee lain yang harusnya tidak tersampaikan, tapi ternyata di lapangan itu ternyata ada. Nah, itu misalnya ambil contoh, kalau di jurnal-jurnal yang kaitannya sama Scopus, itu kan ada kelebihan halaman, itu ada kena charge. Misalnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya memang dipraktekkan di jurnal Bapak Ibu, nah disampaikan di sana, di dalam OJS-nya. Hanya sesederhana itu. Kemudian yang kedua, itu berkaitan sama seberapa bisa Bapak Ibu memastikan setiap bagian-bagian yang ada di dalam OJS itu bisa memiliki satu bentuk penyesuaian dari kondisi yang ada di lapangan. Itu contoh seperti tadi. Kalau editornya itu cuma 3, tapi yang menerima tiap nomornya itu ada 20 artikel, itu kan terlalu jomplang ya Bapak Ibu ya. Ke daya kerja dari autornya itu terlalu besar, tapi editornya rendah banget. Nah, ini yang memang dilihat sama tim editor dari DOAJ biasanya menyampaikan ada keseriusan nggak sih di dalam mengelola sebuah jurnal. Nah, itu biasanya. Kemudian yang harus kita jaga juga adalah keberlangsungan dari setiap komponen-komponen yang ada di dalam unsur-unsur. Ambil contoh seperti ini. Kita menjaga sekarang kan ada ketika sudah di DOAJ, sudah masuk bagian-bagian untuk mempublikasikan, kemudian juga untuk mengupdate. Kalau misalnya memang ada perubahan di dalam kebijakan, itu jangan lupa tetap dijaga, tetap di-maintain
di dashboard dari DOAJ yang kita miliki. Ambil contoh, terkadang kita lupa kalau misalnya untuk melakukan bentuk update setiap metadata yang memang kita hasilkan. Misalnya nomor 1 2022 itu udah terbit. Kemudian kita lupa nih untuk proses upload ke dalam DOAJ ya. Nah itu biasanya dapat warning tuh dari tim editor, kenapa sudah diberikan kesempatan masuk ke dalam DOAJ tapi tidak disegerakan. Ada beberapa yang memang tiba-tiba langsung terkick Bapak Ibu, langsung ditendang gitu ya dari DOAJ, dikeluarkan dan tidak dinotifikasi sama DOAJ. Tiba-tiba kosong saja, tidak ada akses, tidak ada identitas jurnalnya di dalam DOAJ. Nah ini yang memang nantinya bisa dijaga oleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama dari segi konsistensi, kemudian transparansi, kemudian keberlangsungannya. Jadi ada bentuk maintenance yang memang terjaga oleh Bapak Ibu. Nah sekarang juga memang berkembangnya ada beberapa editor yang kategorinya baru ya Bapak Ibu. Dan mereka biasa lebih strict. Jadi memang dari sisi kita harus bisa mempersiapkan sedini mungkin jurnal-jurnal kita itu menyesuaikan dari setiap standarisasi yang ada di dalam DOAJ. Kalau misalnya memang itu sudah oke, itu sudah bisa kita jadikan satu bentuk modal kita buat apply ke DOAJ, silahkan jangan tunggu lagi. Karena memang DOAJ itu memiliki banyak kemudahan dan juga banyak kelebihan gitu ya yang nantinya bisa kita dapatkan. Ambil contoh di DOAJ itu menerapkan open data Bapak Ibu. Jadinya DOAJ juga bisa menghasilkan suplai data dari jurnal-jurnal ataupun sumber lain yang mau mendapatkan data dari DOAJ. Bisa dibayangkan kalau misalnya digunakan juga di indeksasi A, di indeksasi B. Nah, itu kan mempermudah pencarian dari beragam artikel-artikel yang kita terbitkan. Oleh sebab itu nanti juga berdampak kalau buat akreditasi. Misalnya buat dari sisi yang state counternya, kemudian penyebar luasan, kemudian juga citasi. Kalau kita semakin dekat ke masyarakat, proses citasi itu juga biasanya semakin cepat ya gitu Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau sudah siap silakan untuk mengajukan ke DOAJ. Nanti bisa kita lihat bagian-bagian yang mana yang memang bermasalah, yaitu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Karena dinamikanya sekarang banyak reject yang memang terjadi, dan itu khawatirnya kalau ada di kita ya itu kan merugikan ya Bapak Ibu ya. Makanya perlu sedikit mungkin kita siapkan untuk bisa apply ke DOAJ. Baik, terima kasih Pak Dudu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau saya terlalu cepat, silakan juga bisa bisa menyampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Lagi boleh nggak, Bang? Silakan Bang Zul. Iya, mohon maaf teman-teman kalau memang saya agak dominan hari ini. Tapi yang jelas mungkin apa yang saya sampaikan juga pertanyaan ini mungkin mewakili teman-teman yang lain, mungkin gitu Bang. Terkait dengan saya lihat tadi ada OAI Bang, itu apakah beda dengan DOAI? OAI ini dia settingannya nanti di mana Bang? Kalau di OJS versi 2 itu ada di bagian mana kira-kira? Mungkin Bang Dudu bisa membantu kami settingan-settingan yang kayak gitu Bang.
Terima kasih Bang. Oke, baik. Ini saya udah buat di wiki. Nah, ini ada yang bisa digunakan ya oleh Bapak Ibu, wiki.onesource.id. Ini terkait OJS, Open Journal System. Nah, untuk aktivasi sangat mudah, Bang Zul. Jadi tinggal menambahkan saja dari struktur setelah nama dari jurnal. Nah, ini kan kalau OJS itu kan bisa multi jurnal ya. Ambil contoh tadi parapolitika.upnvj.ac.id. Nah, di dalam slash, setelah slash itu kan ada identitas pet ataupun pemanggilan ya dari jurnal tersebut. Kalau di parapolitika itu PP. Nah, berarti setelah itu kemudian di slash kembali baru ada keterangannya OAI. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Ini dia. Jadi di bagian sini dia akan menghasilkan satu bentuk protokol yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau kita bicara skema tadi, ini dengan menggunakan Dublin Core. Ada title, creator, yang 15 format tadi Bapak Ibu. Nah, kenapa ini tidak muncul secara keseluruhan? Resource type. Resource type, kemudian language, relation. Ya, bisa jadi ketika memang proses entry-nya tidak semua dilakukan proses entry ke dalam sistem. Nah, makanya ini berdampak dalam proses manajemen penerbitannya. Biasanya jarang yang memang melakukan proses entry backup satu sama lain. Ambil contoh, bisa jadi ketika kita menghasilkan artikel tersebut, tidak melibatkan reviewer, tidak melibatkan editor, tidak melibatkan kontributor lain gitu di dalam menerbitkan artikel tersebut. Nah, ini yang nantinya berdampak dari kelengkapan data yang akan tersuplai. Nah, makanya setiap bagian-bagian tadi terkait metadata harus ada peran juga dari masing-masing yang ada di sehingga nantinya bisa melengkapi setiap komponen kolom yang memang disediakan. Nah, ini baik OJS 2 dan OJS 3 itu sama saja proses pemanggilannya. Cukup dengan menggunakan nama pet yang sudah ada, kemudian di slash OAI PMH-nya apa, nanti tinggal dilakukan pemanggilan dan disesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya buat Garuda, kemudian di OneSearch, ini kan juga menggunakan OAI PMH untuk. Lalu ada juga yang kita kategorikan validatornya. Kenapa ini validator? Ini fungsinya untuk mengetahui apakah OAI kita itu berfungsi atau tidak. Ini contohnya. Ketika kita cek, ada komponen hijau semua di sini. Nah, berarti memang di dalam OAI yang akan kita supply, ini berhasil dan bisa digunakan secara langsung. Nah, kalau ada beberapa yang memang error ataupun merah, nah itu bisa kita lihat dulu nih masalahnya di mana. Biasanya kalau misalnya seperti ini, request time-nya di atas 3 menit misalnya. Nah, itu berarti ada masalah yang memang tersedia di dalam server kita. Nah, tindak lanjutnya dengan menggunakan pemeriksaan dulu ke dalam server, kemudian juga bisa kita tingkatkan load server yang ada di dalam server OJS-nya. Nah, macam-macam. Dan di situ ya bisa kita sesuaikan lagi, tergantung dari hasil yang kita dapatkan di dalam validator ini. Nah, kurang lebih seperti itu tentang OAI PMH ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Gini kan, kalau seandainya OAI-nya error itu gimana Bang? Ada yang salah di settingannya atau gimana Bang kira-kira? Ya, seperti apa ininya? Salahnya, Bang?
Saya izin share screen ya, Bang ya. Mohon Monggo. izin. Tampilannya kayak gini, Bang. Itu nggak masalah sih. Coba diklik list recordnya, Bang. Nah, coba sekarang Abang ambil sampai OAI-nya itu, URL-nya, Iya, iya, iya. terus dicek validator. Di bagian mana, Bang? Di Itu, di request URL, coba copy paste itu. request. URL, di bawah dia stem respon. Mana ya? Oh, ini ya? Nah, itu tuh. Nah, itu copy Oh, paste di HTTPS. Ya, oke, copy paste. Kemudian pastenya ke New tab. on the tab. Nah, Oke. buka validator. Validator, bukan di sini, Bang. Oh, sorry. Buka Google deh coba. Oh, Google ya. Ini. Oke, ya Google. Validator OAI PMH coba, Bang. Validator OAI OAI PMH. PMH, Pak. Ya, di Oke. enter. Ini. Nah, Ini ya? itu tuh ada yang atas. Ya. Klik. Nah, itu copy paste di sini, Bang. Masukkan ke sini yang tadi ya, link ini. Ya, iya, ya cek Cek now now. coba. Oke. Oh ya. Nah, aman sih, Bang. Oh gitu. Dari segi Siap, valid siap. admin emailnya juga aman. Oh Kalau siap, yang siap, siap. OAI 02 ini biasanya, kalau yang OJS 2 memang biasanya ada beberapa yang ketika notice dia ada error, tapi ke dalamnya sih nggak masalah. Abang bisa cek nanti misalnya di Siap, siap. Garuda, nanti kalau misalnya memang ada notif lagi, ya dari sisi validator ininya bisa disampaikan ke ke bagian verifikator Garuda. Kalau misalnya di bagian validator ini sebenarnya udah clear, tidak ada masalah buat melakukan proses testing. Siap, Bang. Makasih banyak, Bang. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak mungkin kita bisa akhiri kegiatan ini. Bagaimana, Bu Ros? Ya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan nih dari teman-teman peserta roadshow. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu babak sesi penutupan, dan kami selaku pengurus untuk RJI, kami memberikan apresiasi kepada narasumber Pak Dodo. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini, sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat untuk kami. Semoga materi ini bermanfaat untuk para pengelola jurnal, dan mohon maaf nih dalam sesi kedua ini barangkali prosesnya kurang terlalu lancar karena ada jaringan dan lain hal. Kami mohon maaf Pak Dodo dan peserta roadshow. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali Bu Ros. Terima kasih. Bapak Ibu. Beda juga mungkin Jakarta dan Maluku ya. Iya, siap. Oke, terima kasih. Sukses Bang, selalu. nanti kapan-kapan ya. Ngambil lagi ke Bangku secara Bang. Oke. Kalau ada waktu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Dodo. Makasih banyak. Salam hormat buat keluarga, Bang. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Nanti materinya akan kami share ke YouTube ya.